oleh Yesus 4 hari setelah kematiannya. Secara klinis atau secara medis mungkin ini tidak masuk akal. Orang yang sudah 4 hari, pastinya organ-organ tubuhnya, metabolisme tubuhnya sudah rusak. Tidak mungkin dengan cara apapun akan bisa hidup kembali. Mungkin beda hanya dengan orang mati suri, organ-organnya kan utuh, ya utuh. Atau orang yang istilahnya mati itu koma gitu, mungkin organnya kan nggak rusak. Tapi kalau sudah 4 hari nggak makan, nggak minum, jelas tentu saja itu mustahil. Nah, hal seperti ini dibuktikan oleh Yesus bahwa Ia berkuasa atas kematian terhadap manusia. Ini sudah menunjukkan keilahian Yesus. Yang kedua, kita juga pernah mendengar kisah dari seorang pemuda di Nain yang ibunya menangis ketika pemuda itu mati, dibawa dalam usungan, diusung jenazahnya. Lalu Yesus menyetop usungan jenazah itu. Lalu para pengusung jenazah berhenti, lalu mengatakan kepada mayat yang di keranda itu, bangunlah. Maka pemuda yang mati itu dalam keranda jenazah, dia bangun, lalu diberikan kepada ibunya yang janda itu. Ternyata itu anak satu-satunya, anak tunggal yang mati. Ini mukjizat juga di mana Yesus mampu membangkitkan orang mati. Kemudian yang ketiga, Yesus sendiri wafat di kayu salib. Ia tangan kakinya dipaku, dimahkotai duri, ditelanjangi, dicambuk seluruh mulai dari kepala sampai kaki penuh dengan luka, penuh berdarah-darah. Dengan demikian ia wafat dan kemudian masih untuk membuktikan bahwa ia mati, serdadu Romawi menusuk lambungnya untuk menyatakan dia sungguh-sungguh sudah mati. Dan sesuai dengan kitab suci, kematian tidak mampu menghentikan Yesus. Kematian tidak mampu menghalangi Yesus untuk bangkit. Dan Yesus sungguh bangkit pada hari ketiga, sesuai yang ditulis dengan kitab suci. Inilah saudara-saudari pengharapan iman Kristiani kita, bahwa Tuhan kita selama hidupnya sudah membangkitkan orang mati, dan Dia sendiri pun bangkit. Apalagi yang masih kita ragukan untuk mengikuti Tuhan? Romo, bagaimana ya dengan saudara-saudari kami ini yang mendahului kami? Kok mereka nggak bangkit seperti Lazarus? Nanti pada akhir zaman ada kebangkitan badan. Nah, dikatakan kita kan setiap bisa kan minggu, aku percaya akan kebangkitan badan kehidupan kekal. Nah, itu harus diyakini. Bangkitan badan pada akhir zaman. Maka tadi dikatakan Nabi Daniel juga disebutkan bahwa pada akhir zaman, tadi dikatakan ya, orang akan bangun, ya, bangun sebagian untuk kehidupan kekal, sebagian untuk kengerian yang kekal. Artinya orang dibangkitkan dan kemudian menerima penghakiman sesuai dengan amal perbuatan atau kasih dan perbuatannya. Dan Tuhan itu berbelas kasih. Tuhan itu enggak hitam putih ya. Gereja itu sangat kaya akan sangat kaya akan warisan rohani. Jadi kendati pun orang mungkin meninggal dalam keadaan tidak berahmat, bahkan dalam keadaan berdosa, gereja masih bisa memintakan kerahiman, memintakan pengampunan untuk yang meninggal ini. Mudah-mudahan mereka di alam penantian, maksudnya alam penantian itu ya mungkin api penyucian, menunggu, disucikan dulu supaya layak masuk ke kerajaan surga. Nah, selama penyucian itu doa-doa kita itu membantu penyucian dia, membantu membersihkan dia dari kotoran-kotoran dosa atau apapun yang masih melekat selama hidupnya belum diselesaikan.
Mudah-mudahan dengan doa kita ini membantu mereka, mampu mereka nanti lebih layak lagi masuk ke dalam kerajaan surga. Terus bagaimana Romo? Berapa lama? Waktu Tuhan tidak bisa ditentukan seperti manusia. Dikatakan 1000 tahun sama dengan 1 hari. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Unlimited, Tuhan itu nggak bisa diukur dengan gambaran manusia. Tetapi bahwa kita, doa-doa kita nggak sia-sia. Permohonan kita, intensi misa, intensi arwah, amal baik kita ataupun doa-doa kita semua kita tujukan kepada mereka yang meninggal itu tidak sia-sia. Itu tentu akan mempersiapkan mereka lebih mantap lagi, lebih mulia lagi, lebih sungguh lagi untuk nanti saatnya dibawa masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Menarik dalam kisah Injil tadi, apa yang membuat Lazarus begitu dicintai oleh Yesus ya. Sampai ini tidak pernah ada ditulis dalam Injil itu Yesus menangis. Tapi baru ini Yesus menangis. Menangis karena kematian Lazarus. Kenapa? Karena begitu eratnya persahabatan mereka. Begitu dekatnya, lebih daripada keluarga, sangat dekat. Padahal mereka ya bukan keluarga. Tapi Yesus sungguh merasakan Lazarus itu adalah seperti saudaranya, seperti bagian dari keluarganya yang sangat dekat. Hubungan yang sangat dekat, relasi dengan Yesus yang sangat dekat ini membuat Lazarus, membuat akhirnya kematiannya menjadikan Yesus menangis. Inilah persahabatan. Bagaimana dengan kita? Peringatan 7 tahun Mama Katarina Jelimet ini mengingatkan kita bagaimana persahabatan kita dengan Yesus. Kalau kita sungguh bersahabat dengan Yesus, sungguh bersahabat ya, maka kita akan malu kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Misalnya saya dekat dengan Pak Yohanes, sahabatan kan, masa saya akan misalkan mengambil sepatunya lalu saya jual, misalnya ini, di mana harga diri saya, di mana rasa rasa kedekatan saya ini bisa saya korbankan hanya karena perbuatan dosa itu. Ini misalnya. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu bersahabat dengan orang, tidak mungkin Bapak Ibu akan menyakiti sahabat Bapak Ibu.